Aduh, kayaknya hari ini mungkin di antara kamu yang mendengarkan Tribun News Style kali ini bersama Hakim ya, ada yang ngerasa kayak aduh gue kerjanya udah lama banget nih, kayak gue ngerasa bosen deh, kayak gue pengen resign deh. Atau ada yang gue baru kerja berapa bulan tapi gue udah gak betah di kantor gue. Kayak ada yang toxic atau ada apapun itu yang ada di kantor yang ngebikin lo kayak pengen resign aja sekarang gitu. Dan emang ya teman-teman, keputusan untuk resign dari sebuah pekerjaan itu hak Anda, hak kamu semua ya kan ya. Dan ini terjadinya itu wajar banget untuk di dunia kerja, apalagi untuk karyawan-karyawan yang di era-era sekarang gitu ya kan. Tapi keputusan untuk resign atau mengundurkan diri dari sebuah pekerjaan itu harus mempunyai alasan yang sangat amat tepat dan tidak boleh meleset. Karena sekalinya meleset, barangkali kamu di kemudian hari akan menyesal gitu. Dan ada satu statement dari seorang penulis buku di bidang manajemen namanya Susie Welch. Dia mengatakan kalau ada beberapa tanda yang bisa kamu ketahui sebelum kamu memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Tanda-tanda ini sudah pasti mengarah pada keputusan kamu. Dan emang dulu Hakim pernah bilang ya, ada beberapa hal yang mungkin harus kamu persiapkan sebelum resign dari pekerjaan. Ini nyambung nih sama pembahasan kita pada hari ini yang ngebahas soal tanda-tanda kamu harus resign dari pekerjaan kamu. Kalau misalnya kamu menyadari hal-hal yang nanti bakal Hakim sebutin, maka kamu bisa merencanakan resign lebih awal dari pekerjaan yang kamu jalani dan berdoalah atau berusahalah juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan kamu saat ini. Oke, tanda yang pertama itu adalah tidak merasakan adanya ruang untuk berkembang. Once again ya, di dunia pekerjaan kita tuh gak cuma nyari duit doang, tapi kita juga nyari teman, nyari relasi, dan mengembangkan diri gitu. Kalau kamu merasa diri kamu gak bisa berkembang di tempat kamu kerja saat ini, bisa lo pindah atau lo resign dari kantor lo saat ini gitu. Karena buat Hakim sendiri, pengembangan diri atau self-improvement, self-development is so very important for our life. Terutama buat kita yang anak-anak muda, buat kita yang baru fresh graduate, itu bener-bener butuh pengembangan skill. Tapi kenapa tiba-tiba pas kita udah kerja nih di kantor orang gitu ya, kita kagak ngedapetin fasilitas itu. Barangkali lo selalu ditekan sama atasan lo, kalau enggak ngerjain ini, gue gak suka sama lo. Kalau lo gak nyampe target, gue bisa kasih punishment buat lo. Kalau lo ngelakuin kesalahan ini, gue bakal ini itu. Nah ini kadang kata-kata seorang atasan gitu ya, atasan kita yang mungkin dia merasa lebih senior daripada kita dan dia membatasi ruang pengembangan diri untuk kita sebagai seorang karyawan. Ini adalah tanda bahwa kamu bisa memilih perusahaan atau kantor lain yang lebih mengedepankan hal tersebut. Dalam kata lain, ini bisa dikategorikan ya, kalau seorang karyawan atau kita sebagai seorang pekerja itu dituntut untuk terus nurut sama atasan kita. Padahal kita tidak setuju, kita tidak sependapat, dan kita tidak sejalan dengan ide pemikiran atasan kita. Tapi kita cuma disuruh nurut, udah lo nurut aja sama gue gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak nurut terus tuh gak enak. Lo punya hak untuk bersuara, lo punya hak untuk menyuarakan ide dan gagasan lo punya hak untuk mengembangkan diri lo jauh lebih baik daripada sekarang di kantor lo saat ini. Nah, kalau misalnya kamu dapetin yang kayak gini ya, kantor yang mungkin pekerjaan lo tuh selalu dituntut sama atasan lo harus nurut sama dia, ini time to resign dari pekerjaan kamu yang sekarang, Tribuners. Dan yang kedua, kalau kamu ngerasa sebuah reputasi buruk yang melekat dalam diri kamu dan itu susah untuk dihilangkan. Maksudnya gimana nih, Kim? Ada beberapa orang yang punya reputasi buruk di kantor. Misalnya, lo di dalam satu project ngelakuin kesalahan yang sangat besar dan merugikan perusahaan sangat besar. Nggak cuma ngerugiin perusahaan doang, tapi lo juga ngerugiin orang banyak yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah salah satu hal yang bikin reputasi lo di perusahaan itu jadi rendah, jadi menurun. Jadi harus diperhatikan banget. Sekali lagi buat kamu yang ngerasa hal yang seperti ini, kamu bisa memutuskan untuk resign dari pekerjaan kamu. Tapi dalam tanda kutip ya, kesalahan itu benar-benar murni dari diri kamu sendiri. Kalau kesalahan itu dibuat bersama-sama, itu bisa diatasi bersama juga. Tapi kalau diatasinya atau ini adalah perbuatan murni dari diri kamu, itu yang harus digarisbawahi. Kamu bisa
resign saja atau ganti perusahaan, ganti kantor, ganti pekerjaan. Tapi tetap penyelesaian masalah itu nomor satu. Sebelum kamu pergi dari kantor itu harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada terkait juga dengan diri kamu. Ini juga sangat berhubungan erat banget ya Tribuners sama jabatan kamu atau kenaikan level kamu di mata atasan. Kalau kamu udah punya reputasi yang buruk dan kamu mau menaikkan jabatan kamu, itu terbilang susah. Nah, ini yang bilang bukan Hakim nih ya. Ini yang bilang adalah seorang penulis buku yang tadi Hakim sebutin, ada yang namanya Susie Welch. Dia mengatakan kalau ada reputasi buruk di kantor kamu, lebih baik kamu pergi dan meninggalkan saja dengan urusan yang sudah selesai, terus pindah ke kantor lain, habis itu bisa memulai hidup yang lebih baru. Terus kemudian Tribuners ada lagi, kalau misalnya kamu itu menganggap bahwa kamu tidak bisa mendapatkan kenyamanan, kamu tidak bisa bahagia, kamu tidak bisa legowo dengan pekerjaan yang kamu lakukan saat ini. Kadang ada ya di antara semua buat lo yang mungkin ngerasain hal yang sama gitu ya. Ada yang ngerasa kayak gue gak bahagia nih kerja di tempat ini, gue penuh tekanan, gue selalu ini itu, gue gak bisa ngembangin diri, gue disuruh nurut sama atasan gue gak boleh bersuara, gue gak boleh ngide di situ. This time to resign, karena yang paling penting adalah diri kamu, kenyamanan diri kamu. Ya percuma lo banyak uang tapi mental lo terganggu ya kan ya. Mental lo kena terus tiap hari sama atasan atau sama rekan-rekan kerja lo yang toksik. Mungkin ini bisa dilakukan ya, resign dari pekerjaan ketika kamu tidak nyaman dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Dan kalau misalnya keadaan ini tuh lebih sering kamu lakukan dan kamu memperoleh jabatan-jabatan yang mungkin pengen kamu raih tapi kok susah banget, susah untuk dilakukan, bukan berarti menyerah, mungkin itu bukan passion lo gitu. Dan ini yang terakhir, yang keempat, kalau kamu menyadari bahwa sebuah pekerjaan itu is not your passion, cobalah untuk mencari pekerjaan yang bener-bener passionate banget sama kamu. Mungkin ada orang yang mikir, kan kita mau nyari uang gak nyari passion. I wanna say with you all yang Tribuners yang dengerin gua saat ini, ketika kita bekerja dan sesuai dengan passion kita, maka rasanya gak kayak kerjaan, bahkan kena marah pun kayak biasa aja gitu. Maka dari itu, time to get your passion right now, because passion is the key to having a good job gitu. Untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik, langkah baiknya sesuai dengan passion kita. Kayak Hakim sekarang, gue ngomong 10 menit, 15 menit, sejam gitu, gak masalah. Gue gak ngerasa tertekan. This is my passion and speaking gitu ya, berbicara, seni berbicara, seni berpublic speaking. Dan maka dari itu di sini Hakim kesimpulannya, kalau misalnya kamu mau resign kerja dan menempati beberapa tanda-tanda yang Hakim sebutin tadi, this time to resign. Tapi sekali lagi, ketika kamu mau resign, selesaikan dulu masalah atau tugas-tugas yang ada atau yang dibebankan kepada kamu. Baru habis itu resign dan milih sebuah pekerjaan yang sesuai dengan hati kamu, bukan tanpa paksaan apapun, dan kamu ngejalin pekerjaan itu bener-bener sangat ikhlas dan sangat legowo. So very enjoy with your job right now. Mungkin itu aja sih Tribuners yang bisa Hakim sampaikan ya. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya di Tribun News Style. Jangan lupa untuk terus ngikutin podcast dari kita di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Selamat mengaca ya. Habis ini Hakim kayaknya juga bakal ngaca deh. Kira-kira udah ada tanda-tandanya belum ya? Tapi kayaknya belum sih. Mungkin dari kamu yang udah dapat tanda-tandanya bisa dievaluasi lagi lebih dalam dan juga dalam. Thank you for the time. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hakim mau undur diri dulu. Salam sehat untuk kita semua.